Halo, selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya selalu penasaran dengan isu-isu yang sebenarnya kita tahu ada di sekitar kita, namun kita seolah tuh menutup mata akan keberadaannya. Atau kita bilangnya nih, the elephant in the room. Untuk episode perdana, saya menyambut teman saya, Dira Narayana, seorang aktivis cannabis atau ganja dan pendiri organisasi Lingkar Ganja Nusantara. Saya penasaran, apakah mungkin Indonesia bisa menerima ganja setidaknya untuk tujuan medis? Inilah Uncensored with me, Andini Effendi. Saya tuh selalu penasaran gitu, kenapa di Indonesia itu tidak terbuka pikirannya atau mungkin masih sungkan untuk bisa open-minded dan open-hearted terkait dengan marijuana. Penggunaan marijuana even untuk medical aja, untuk sebagai pengobatan. Ini kan tanaman. Kenapa sih kita tuh nggak mau paling nggak terbuka gitu terhadap opsi ini? Sebenarnya di mana salahnya dan kerumitannya seperti apa dan apa yang bisa harusnya kita tahu nih, kita semua nih publik tahu soal ini. Sudah sama saya ada Dira Narayana, founder dari Lingkar Ganja Nusantara. Seneng banget ketemu Dira akhirnya di sini, Dir. Akhirnya kita bisa ngomong tanpa beep, tanpa diedit, ya. Jadi itu yang paling penting. Karena aku pengen tahu, aku pengen kamu lebih kayak sharing ke kita terkait juga kenapa kita harus tahu soal si ganja ini yang notabene udah jadi sangat negatif, gitu. Dan gimana kita harusnya melihat soal ganja ini lebih objektif lagi. Tapi sebelum itu aku pengen tahu deh, Dir, latar belakang kamu. Kamu tuh siapa sih si Dira ini? Lahirnya di mana? Besarnya di mana? Obviously dia younger than me, tapi jauh lebih wise. No. Itu nggak bener. Ceritain, Dir. Ceritain tentang kamu dulu deh, asal mulanya Dira. Aku sebenarnya aku tuh lahir, aku besar di Jakarta. Anak Jakarta asli? Aku anak Jakarta. Okay. Tapi kalau ditanya, kamu tuh orang mana sih? Ya kakek nenekku dari Jawa Timur, dari pihak ibu, dari Madura. Dari pihak bapak, Sunda yang kental. Jadi Jawa Sunda sangat kental. Terus mamaku terus lahir di Bandung. Waktu kakekku pergi dari Jawa Timur, dari Madura, waktu itu masih zaman perang Belanda. Nenekku akhir-akhir ini sekarang almarhum, beberapa tahun lalu itu dia suka cerita memori-memori dia. Kalau kita ngobrol gini gampang lupa, tapi memori dia yang dulu dia selalu ingat. Dan kalau kita tanya, dia sering banget cerita dulu waktu zaman perang Belanda itu kan naik kapal, kita ngungsi dari Madura kan. Itu kan ditembakin meriam kan. Sama Belanda kan. Nah itu entah gimana kapalnya nenek sama kakek ini kayak dilindungi awan, dia bilang. Terus akhirnya dia di situ Bondo, dari situ Bondo ke Jawa Tengah, habis itu berakhir di Bandung. Nah mamaku lahir di situ. Oke. Dan kamu anak pertama? Aku anak kedua. Mamaku lahir di situ, papaku dari darahnya kental dari Garut, ya kan. Ketemu udah di Jakarta. Ketemu di Jakarta, tapi papa mamaku kalau bahasa Sunda masih bisa, tapi kalau aku jangan ditanya ya, aduh, anak-anak generasiku nih, kalau bahasa daerah, mohon maaf. Udah di situ aku gede di Jakarta, sekolah di Bakti Mulia, terus masuk ke Alizar, berakhir di kuliah di UI. Kita alumni Alizar by the way. Sama Alizar. Angkatan? Aku angkatan 2000 lulus SMA. Enggak, kalau angkatan berapa? 3. Aku angkatan 8. Iya, aku tahu dari guru-guru. Berarti kalau aku SMP, kamu SMA. Aku SMA. Ini sebenarnya sama-sama ini alumni Alizar Pondok Labu, guys. Oke, jadi UI psikolog, benar gak? UI psikolog. Oke. Nah, UI psikolog, kemudian kamu awal mula berkarirnya tuh gimana tuh, Dir? Di ganja ini ya? Awal mula karir dulu, kerjanya memang langsung atau menggeluti ganja? Ya aku skripsi, terus aku nulis soal ganja. Skripsi kamu soal ganja? Iya, efek psikologis kan. Efek psikologis ganja. Yang ngebuat itu kenapa? Ngebuat pengen ngambilnya tema itu? Iya, aku suka ganja. As simple as that. Lo bermula dari apa yang lo suka? Iya, gue suka. Gue suka sama itu, gue bergaul dengan teman-teman yang ada di dunia itu. Gue mulai baca buku soal itu, macam-macam lah. Terus
selesai itu tahun 2010, terus gue langsung punya cita-cita untuk sebenarnya menjadi peneliti ganja waktu itu. Kalau ngomong karirnya, sebenarnya mimpi gue, karir gue itu sebagai researcher. Gue pengen jadi peneliti ganja. Kenapa? Karena nggak ada kajian soal ganja di Indonesia, nggak ada. Pada saat itu atau sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Sampai sekarang, wow. Nggak ada kajian soal ganja kan. Ya mungkin kalau ada sembunyi-sembunyi lah ya. Mungkin kalau ada sembunyi-sembunyi. Karena gue menemukan di beberapa tempat. Ya udah. Terus yang gue lakukan, gue melamar dong di Badan Narkotika Nasional. Karena pembimbing gue waktu itu Ibu Dani namanya, dia adalah konsultan di Badan Narkotika Nasional. Dari temuan, kamu nulisnya soal aspek psikologis dari penggunaan ganja. Temuan kamu pada saat itu apa? Jadi waktu itu, jadi dulu ada ini namanya alat ukur itu marijuana effect expectancies. Jadi harapan orang ketika menghisap ganja, ternyata itu yang ditimbulkan oleh ganja. Itu makanya zat psikoaktif itu kayak gitu. Jadi ada efek ini. Kita punya memori, kita punya pengetahuan apa soal itu. Kalau orang punya pengetahuan itu bikin parno, bikin takut ketika dia hisap, itu muncul. Paranoidnya. Makanya aku menemukan beberapa teman yang kemudian abis pakai ganja terus dia paranoid, ya kan? Itu karena dia punya pikiran itu gitu. Tapi buat yang aku temukan di skripsi, ada orang-orang yang dia ini punya, emang dia merasa kalau dia pakai ganja dia lebih rileks. Dia lebih ekspresif, dia apa itu muncul efeknya. Jadi based on your perspektif awalnya tuh seperti apa, kemudian itu yang akan akan ditimbulkan. Menarik. Ada beberapa hal sih, tapi jadi kan karena aku fokusnya ke kajian psikologis ya kan, soal mind kan, soal behavior kan. Tapi selain itu efek ganja tergantung juga dosis, tergantung juga sama potensinya. Kalau di Amerika aku tahu sendiri dia potensinya kan ada berlevel. Ya, sekarang kadang kita pakai kita jadi kita nggak siap. Kenapa? Kok tiba-tiba saya mengantuk gitu, hilang langsung. Ya, Terus kemudian ini menarik karena yang jadi pembimbing kamu orang BNN. Iya. Pada saat itu. Dan dosen di psikologi. Wow. Psikologi adiksi namanya. Nah, jadi di psikologi, di ilmu pengetahuan psikologi yang ada di Universitas Indonesia, ganja itu masuknya ke dalam abnormal behavior. Jadi kita nggak mengkaji potensi dia untuk misalnya ADHD atau misalnya dipakai untuk pasca trauma, kan sekarang dipakai buat pengobatan. Iya kan, untuk depresi itu kan masuk kajian psikologis kan. Dia bukan di situ bidangnya di adiksi. Bidangnya di adiksi. Justru itu udah negatif dong kalau udah masuk adiksi. Iya, dan masuknya di abnormal behavior. Jadi masuknya disorder. Makanya waktu itu ya karena kan ya lagi-lagi kalau kita ngomong ganja emang udah berpuluh-puluh tahun dia emang udah dimasukkan ke dalam kategori sesuatu yang berbahaya. Jadi nah itu dia sampai ke kampus aja dia masih dikotomikan sebagai negatif gitu. Jadi yang dikasih tahu ke kita itu ya cuman satu kajian mengenai itu, padahal kan banyak kan. Nah itu tuh yang bikin aku jadi, kenapa aku pengen jadi peneliti ganja tuh karena sebenarnya banyak ruang-ruang lain itu yang coba aku pengen masukin. Dan skripsi kamu memberikan argumentasi bahwa ini tidak bisa dikotomikan sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang adiktif, abnormal itu. Enggak, skripsiku nggak bicara soal kesimpulannya, nggak ke situ. Nggak ke situ. Enggak, skripsiku kesimpulannya lebih ternyata aku menemukan, ini kan deskriptif aja ya. Iya. Skripsi waktu itu aku pengen skripsi yang gampang aja. Pokoknya skripsi aku suka, yang gampang, yang penting cepat aku lulus. Iya. Aku deskriptif aja. So ngelihat cuman ada pengguna ternyata ada yang ringan, ada yang sedang, ada pengguna yang berat gitu, yang bisa sampai berapa 30 sampai 60 linting itu per minggu. Sampai kayak gitu. Nah, orang-orang kayak gitu ternyata dia emang persepsi terhadap ganja tuh positif. Baik. Gitu ternyata itu yang ngebedain dia sama pengguna-pengguna yang masih awal-awal, dia belum punya banyak pengetahuan atau experience mungkin soal ini ya. Nah, kita nggak ngomongin hukum nih ya, ini ngomongin psikologis doang. Ngomongin gitu. Itu berlayer soalnya kalau ngomong ini kan. Nah kemudian begitu kamu lulus, itu masih ada rasa kepengen nggak waktu itu jadi kayak peneliti itu, atau apa yang kamu kerjakan setelah itu? Aku ngelamar di BNN. Ngelamar BNN, kemudian? Nggak diterima. Karena soal ini, skripsi kamu atau apa? Karena waktu aku dulu tes urin, aku positif.
Ya, ya nggak bisa karena kalau di sana kan total abstinent ya ininya kan. Ya udahlah ya salahku juga gitu, bukan salah BNN. Bukan salah BNN, itu salah aku jelas gitu. Tapi karena ya mungkin itu garis tangan ya. Ya akhirnya nggak ditangkap kan tapi habis itu pas positif? Enggak. Oke. Nggak ditangkap. Terus akhirnya ya aku sama nyari rekan-rekan terus mulai ngebangun tim ya untuk ngebangun gimana kita bisa membuat sebuah gerakan yang mengedukasi publik soal ganja ini gitu. Makanya terbentuklah Lingkar Ganja Nusantara. Itu 2015? 2010. Oh dari 2010? Dari aku lulus itu, dari aku nggak keterima kerja. Terus kan aku ngelamar di mana lagi yang bisa jadi peneliti ganja gitu kan? Kan nggak ada. Ya buatlah sendiri. Gitu. Tapi membuat sendiri ini ternyata ya nggak sesederhana itu. Nah disitulah aku menemukan ternyata banyak banget tuh pintu-pintu yang harus kita buka, kita ketok. Kadang kuncinya nggak ada mas, nggak bisa dibuka pintunya. Ya cari jalan lain. Nah, sampai sekarang. Menarik banget. Jadi kamu itu literally kalau nggak ada kesempatan you build your own door. Dibanding iya kan ngetokin pintu orang nggak dibuka-bukain. Karena kita selalu dapat teman-teman yang mau bantu ngedobrak. Iya, lo ketemu tribe kamu sendiri, iya kan? Masuk diri karena aku open minded, open hearted, iya. Terus udah gitu, ini yang aku pengen penasaran banget dari awal kalian terbentuk itu kan banyak banget pintu yang kamu tadi bilang harus diketok. Yang pertama mana dulu yang ngetok atau mana dulu yang ngebuka gitu? Sehingga kamu sampai 2022 nih masih jalan. Coba aku ini dulu ya. Iya, coba deh. Aku penasaran karena di Indonesia, di mana memang kita tahu lebih mungkin lebih kaku gitu terkait dengan ini kan. Mana sih sebenarnya yang kamu ketok duluan dan mana yang ngebuka duluan supaya kamu akhirnya jalan terus nih sampai sekarang? Oh ini dia. Berarti ini? Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kita terbitin. Tadinya kan buku ini atas nama pribadi. Atas nama pribadi itu atas nama aku dan teman yang menulis kan. Ya, ini ada 4 orang yang nulis ya? Ya, lebih dari 4 orang. Oh, oke. Yang mau masuk ke situ cuma 4 orang. Oh, baik. Oke, yang berani ditaruh namanya. Waktu itu tuh tahun 2010 loh. Tahun 2010 itu ada namanya dulu Pak Tommy Harjatno. Dia dulu sebagai direktur namanya INIDA, Institute of Indonesia National Institute on Drug Abuse. Oke. Nah, INIDA ini sebenarnya sebuah konsep yang memang lahir di Amerika waktu itu. Jadi di Amerika, aku cerita mundur dikit soal Amerika ini menarik. Jadi di Amerika itu juga riset ganja ternyata melakukan riset terhadap ganja itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan waktu dari tahun 90-an. Oh, aku percaya sih itu. Iya kan? Nah, tahun 90-an itu ada seorang dokter namanya Donald Abram gitu ya. Dia punya pasien AIDS, HIV AIDS yang ketika memakai diisep ganja itu dia punya nafsu makan terus kemudian berat badannya meningkat. Ceritanya waktu itu si dokter ini nih. Nah, dokter ini terus kemudian mengajukan protokol riset dong ke lewat di San Francisco, California. Waktu itu universitasnya namanya aku lupa. Nah, waktu dia ngajuin itu, dia kaget, dia bilang ini belum pernah ada risetnya. Tapi ya udah kamu ajuin aja, coba nanti kita lihat mungkin nggak protokol. Habis diajuin, terus diajuin ke namanya NIDA. Di sana udah ada namanya NIDA. Tadi kan INIDA, Indonesia National Institute. Kalau di sana NIDA, National Institute on Drug Abuse. Nah, NIDA ini ternyata karena namanya drug abuse, yang diriset adalah seberapa aman ini ganja untuk dikonsumsi sama orang, bukan potensi obatnya untuk pasien. Waktu itu ceritanya kayak gitu, itu tahun 90-an. Di California sendiri singkat cerita kan dia baru akhirnya undang-undangnya amandemennya lolos negara bagian tahun 96. Itu negara bagian pertama di Amerika yang meloloskan kebijakan untuk pasien bisa mengkonsumsi ganja. Makanya di California. Tahun 96. Itu tadi sekitar tahun 90-92. Nah, aku ngelihat kita di Indonesia sekarang kayak di Amerika tahun 92-an itu. Aku lagi mengajukan proposal riset kan. Dan ini banyak sekali pintunya. Waktu itu di Amerika, Dr. Donald Abraham dibilang, di sini nggak ada yang berani ngasih ganja, jadi kamu harus impor dari Belanda.
bilang sama negara kayak gitu. Ya udah saya impor. Begitu dia ngasih izin impornya tuh saya bilang nggak bisa. Ini izinnya harus dari negara Belanda mengeluarkan izin ekspor untuk ke Amerika. Keluar dong izinnya. Ya kan dia seneng lah bisa bikin kerjasama seperti itu untuk riset apa HIV/AIDS waktu itu. Begitu izinnya keluar terus negara bilang jangan deh kita nanam sendiri aja. Nyebelin gak? Amerika ngomong gitu. Ya, oke. Tahun 94. Jadi ini during AIDS epidemic ya berarti ya? 90-an awal yes. kan? Iya kan? Iya. Iya banget. Nah terus akhirnya kan susah banget. Nah kebetulan tahun 96 itu kebijakan itu lolos. Kebijakan itu lolos karena mereka campaign ada organisasi namanya Normal. Kurasa itu 11-12 sama LGN gitu ya. Akhirnya ada organisasi publik yang melakukan campaign. Nah dia berhasil meloloskan itu tahun 96. Karena itu lolos, riset ini akhirnya lolos protokol terus jalan. Oke. Itu jalan. Okay. Gitu. Jadi benar-benar pintu masuknya waktu itu medis dong berarti kan? Karena dokter yang request betul. kan? Nah makanya aku tadi mau cerita soal buku ini. Ada dokter namanya Tommy Harjatno. Waktu itu kita ketemu, kita minta endorse buku ini. Ini kita nulis buku, tolong endorse dong. Dia nulis ini kan, kata pengantar kan? Iya. Nulis kata pengantar, terus nggak lama kejadian itu mobilnya dihajar, rusak. Laptop semua barang-barang kerjanya hilang. Karena ternyata selain melakukan endorse terhadap ini, Dr. Harjatno ini sama tim, orang BNN juga ada beberapa orang BNN itu ternyata emang melakukan kajian soal ganja dan banyak kelompok-kelompok yang nggak suka waktu itu. Oke. Nah itu yang aku juga bingung tuh Dir. Kelompok-kelompok yang nggak sukanya nih apa sih sebenarnya yang kerugian ganja itu buat ya ini orang-orang ini tuh apa gitu kan nggak mungkin semata karena ini merusak bangsa karena ini perang terhadap narkoba. Aku pikir gitu. gini deh ya. Aku pikir pasar gelap itu adalah bisnis yang sangat lukratif, bisnis yang sangat menggiurkan, bisnis yang nilainya wow. Semakin disuppress semakin besar di dalam. Ini kan kita sebenarnya kita ngomongin bisnis gelap kalau ngomongin ganja. Dan kita pengen bisnis ini menjadi terang. Kenapa? Karena ada pasien yang membutuhkan gitu aja. Ya. Selama ini pasien, ya kalau dia mau pakai ganja kan sekarang banyak ketangkep tuh. Akhirnya dia ada yang buat sendiri, contoh Fidelis. Ya Fidelis ini ada PNS di Kalimantan Timur. Di Kalimantan waktu itu ya. Dia buat sendiri akhirnya. Atau sekarang orang akhirnya apa? Impor. Karena dia tahu di Thailand, dia tahu di Amerika, di Eropa. Karena ini kita harus melewati pasar gelap itu gitu loh. Oke. Jadi gue pikir kalau kamu bertanya kenapa ini banyak yang nggak suka ya karena ada kepentingan untuk menjaga ini tetap jadi bisnis gelap. Nah sekarang udah sampai mana nih perjuangannya dari pintu yang awal kamu ketok itu pintu ini ya. Pintu akhirnya terus kami memutuskan untuk memasuki pintu riset tadi. Kami memutuskan untuk masuki pintu penelitian. Kenapa? Karena aku yakin gini. Kita kan harus respect ya sama undang-undang yang ada di negara kita ya. Walaupun kita tahu undang-undang ini efeknya sangat buruk buat Indonesia gitu. Nah karena kita respect sama undang-undang yang ada di Indonesia, itu kita lihat satu-satunya celah untuk kita berinteraksi dengan tanaman kecintaanku ini gitu ya, adalah dengan melakukan riset. Itu diatur oleh undang-undang. Riset boleh? Boleh diatur sama undang-undang. Oke. Jadi akhirnya kita membangun tim riset. Risetnya ini untuk tujuan untuk medical marijuana itu kah? Atau apa marijuana in general? Untuk sebenarnya untuk medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, baik. Oke. Gitu. Jadi general. Tapi medis itu spesifik banget disebut. Medis itu sangat-sangat spesifik. Nah akhirnya aku membangun tim untuk melakukan riset medis terhadap ganja. Pintu-pintu itu gimana cara aku ngetoknya? Lewat buku ini, aku keliling ke kampus-kampus. Bikin bedah buku. Ini kan buku launching di 2000 berapa nih? 2011. Yes, Oke. Dari situ sampai sekarang kerjaan kita adalah sampai tahun 2018 kali ya. Iya. Kita lumayan aktif tuh keliling kampus-kampus bicara soal ini. Kita nyari profesor-profesor, guru-guru besar yang kira-kira tertarik sama isu ini. Dan disitulah kita bertemu sama akademisi yang sekarang jadi tim kita untuk melakukan riset.
Baik, karena ini kalau aku lihat nih, ini teman-teman bukunya ini nih tidak hanya ngomongin soal medical ya, ini kayak beberapa penyakit disebut di sini, tapi juga sejarahnya, ya itu kan? menarik banget tuh. Ini bagus, ini menarik banget. Ini aku nggak tahu kalau tiba-tiba memang dari mana tuh, dari Cina, kemudian dari India, itu memang mereka udah ada ininya ya, udah ada sejarahnya mengenai ganja ini. Tapi juga soal revolusi pertanian dan revolusi industri, ada hubungannya juga sama climate change. Gimana ini sebenarnya emang tanaman in general harusnya bisa ngebantu kita ya untuk suppress climate change ini. Dan juga of course soal politik ekonomi internasional. Jadi ternyata nih perlawanan ini nih banyak dari big companies juga kayak di Amerika segala macam. Ini menarik banget. Ini sejarahnya banyak sekali, tapi memang butuh lebih mendalam lagi, as we know kan ya. Betul banget. Nah, setelah kamu ketemu ini sekarang ilmuwan segala macam gitu tuh apa? Ada kelanjutannya lagi nggak untuk mendalami at least whatever that you're finding pertama? Setelah ketemu sama ilmuwan-ilmuwan ini, perkembangannya seperti apa? Nah, ilmuwan-ilmuwan ini kan ternyata juga gimana ya? Ternyata sekarang jadi kita, aku tuh suka membayangkan, aku kan suka bola ya. Aku suka membayangkan diriku sekarang kayak pelatih bola. Oke. Jadi aku harus pilih 11 orang dari sekian banyak pemain yang ada di dunia, ya kan, untuk melakukan pertarungan di lapangan. Kan gitu kan sekarang situasinya kan. Jadi aku milih siapa kipernya, siapa backnya, siapa gelandangnya gitu. Nah sekarang aku bisa bilang piece-piece ini tuh 11 pemain ini tuh sekarang udah ketemu. Yang di bidang hukum sebagai pondasinya gitu, ini bidang hukum penting banget. Kita bertemu dengan teman-teman koalisi kan, yang sekarang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk masalah ini. Gugatannya apa ya ini? Supaya teman-teman pada tahu. Supaya narkotika golongan 1 termasuk ganja itu boleh dipakai untuk pelayanan kesehatan. Oke. Itu lagi masih ongoing nih sekarang ini. Jadi ini kalau sama teman-teman koalisi bukan sekedar ganja. Oke. Pokoknya apapun itu zatnya. Ya kan, apapun itu zatnya. Kalau memang dia terbukti bisa dipakai buat pengobatan, dia harusnya bisa. Kenapa harus dilarang gitu loh? Oke. Kenapa harus dilarang dan terus efeknya kan di penjara gitu. Gitu teman-teman koalisi. Terus ada nanti teman-teman yang backup dari kalangan budaya. Karena kalau budaya itu salah satu kekayaan Indonesia lah gitu ya. Budaya itu kan gini, kalau kita mau berangkat maju memanfaatkan ganja di Indonesia, kita harus tahu ganja di Indonesia itu sebenarnya sejarahnya buat apa. Karena yang akan kita manfaatkan adalah tanaman yang ada di Indonesia. Kita nggak mengambil tanaman dari luar kan. Pasti dia potensinya beda. Manfaatnya beda. Apa zat-zat yang ada di dalamnya beda. Itu yang udah terbukti di Indonesia itu terpakai untuk apa gitu. Kita menemukan dipakai untuk salah satu penyakit ini dibilang kencing manis, jadi diabetes sebenarnya. Kandungannya itu berguna buat ini ya. Ada kandungan CBD itu CBD-nya itu ternyata anti diabetik. Itu yang sekarang di campaign di Amerika kan itu juga kan. CBD itu ternyata manfaatnya banyak. Nah di Indonesia salah satunya itu. Jadi pemain-pemain ini terus nanti ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang kimianya, macam-macam tuh. Nah sekarang tim ini udah siap dan sekarang kita lagi justru mengajukan kerjasama dengan pemerintah gimana kita bisa meneliti tanaman ini. Ini menarik deh. Ini karena pembicaraan kita juga terakhir itu soal paling enggak terbuka untuk meneliti. Itu kan susah banget gitu kan ya. Sekarang apakah pemerintah udah terbuka untuk kayaknya boleh deh untuk paling enggak kita teliti dulu gitu? Ya gimana? Gini. Jadi akhirnya kan kita melakukan audiensi advokasi lah ya. Kita ketemu beberapa pemain-pemain kunci yang ada di pemerintah. Siapa aja pemain kuncinya? Ya jelas BNN. Salah satunya yang bidangi urusan ganja. Terus Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan ini ya kan. Terus dengan siapa? Dari Sekretariat Presiden itu apa namanya? KSP. KSP ya. Kantor Staf Presiden. Kita juga ketemu ya kita sampaikan keinginan kita dan mereka itu secara kelembagaan maupun personal mereka ya mendukung ini untuk diteliti gitu. Karena mereka juga aku ini memang belum ada. Terus tantangannya sekarang di mana untuk diteliti? Apakah udah oke, udah bisa? Tantangannya kalau aku lihat sekarang lebih ke publik sih. Lebih ke publik gitu. Karena sebenarnya pemerintah, akademisi, orang-orang ini udah terbuka.
Nah publik ini kan sekarang masih stereotip, stigmanya masih negatif kan. Kan kita nggak mau dalam situasi kita yang lagi, apalagi situasi politik yang lagi seperti ini ya. Kita nggak mau ketika ini jadi program dari pemerintah, terus publik malah menolak. Itu kan jadi kontraproduktif kan. Kita maunya publik mendukung program ini gitu. Jadi sekarang sebenarnya yang lagi benar-benar kita siapkan itu adalah bagaimana kita merangkul publik, melakukan campaign gitu, bahwa apa yang mau dilakukan oleh bangsa dan negara kita ini gitu sebenarnya adalah meneliti, melihat potensi yang ada di tanaman ganja untuk bisa memberikan kesejahteraan buat negara kita. Berarti ini harus aku tegasin lagi. Jadi pemerintah sekarang udah kasih lampu hijau, silakan, lo boleh meneliti gitu. Dan berarti sekarang udah bisa dilakukan dong untuk penelitian. Kalau gini dari hasil, mungkin jangan lampu hijau dulu deh. Mungkin lampu kuning. Oke, koreksi ya. Iya. Jangan lampu kuning. Karena lampu hijau itu artinya udah ada dokumen dari pemerintah yang menyatakan ini boleh diriset. Itu belum ada. Itu belum ada sama sekali. Dan itu harus ada dong itu untuk harus go ahead. Ya. Itu karena udah diatur di dalam undang-undang narkotika, tapi turunannya kan belum ada. Nah ini harus sekarang lampu kuning gitu. Lampu kuning ini. Jadi lagi dipersiapkan bagaimana caranya kita bisa kita nggak ngomongin legalisasi dulu gitu. Gimana ini bisa diriset dulu gitu. Ya udahlah, kita ketinggalan sama Malaysia, kita ketinggalan sama Thailand. Ya emang kenapa? Nggak apa-apa kita ketinggalan. Tapi yang penting kita memulai semuanya itu dengan benar. Ya, dengan basis data. Yes. Dan jangan lupa loh, ini kita punya kesebelasan. Yes. Yang ini orang Indonesia, orang-orang pakar di bidangnya, mereka passion sama ganja, mereka mau meluangkan waktunya untuk ini. Dan ini orang-orang yang top. Dan aku yakin dengan orang ini, kalau riset yang tadinya butuh waktu yang panjang itu bisa jadi singkat. Ini orang-orang top. Aku pengen tahu juga soal resistensi. Tadi kamu ngomong publik, tapi juga pasti juga ada beberapa layer lah gitu yang resistensi terkait dengan ini gitu ya. Dir, kalau aku ngomongin soal resistensi tadi ini, lu diganggu-ganggu nggak sih nih selama ini? Enggak loh. Masa sih? Itu aja tadi yang nulis kata pengantar kan sampai dihancurin mobilnya segala macam. Enggak. Kamu nggak diganggu-ganggu? Serius, nggak ada ancaman atau apa gitu? Teman-teman ilmuwan yang 11 orang itu? Diganggu. Gini kan, maksudnya diganggu karena aktivitas, karena kerjaan kita kan? Iya. Karena gerakan kita. Iya, karena gerakan kamu. Nggak ada sih. Aku malah banyaknya dapat dukungan. Cuman gini, orang yang ngasih dukungan tuh rata-rata nggak mau terlihat di publik. Itu menggangguku sih. aku butuh kalian untuk bicara di publik gitu. Jadi nggak, serius, aku nggak. Itu pertanyaan yang umum loh. Maksudnya pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku. Dirasain nggak sih apa gitu ya kan? Diancem lah paling enggak. Sama aparat hukum lah gitu. Enggak lah. Masa? Enggak. Gue beberapa kali kayak ke kantor BNN untuk ngobrol diskusi. Dan teman-teman ilmuwan ini juga nggak ada. Ini mereka namanya udah keluar dong kalau mereka yang pengen membantu. Oh iya. Perjuangan kalian gitu kan. Itu nggak ada kayak ancaman atau apa gitu, nggak ada. Enggak. Wow. Nggak ada. Makanya kan menarik kan. Aku bayangan aku kamu tuh hidup dalam ketakutan loh. Enggak. Serius. Enggak. Tanya Mas Sandra. Ya Sandra sih happy jadi petani kota dia kan soalnya. Wow, oke. Jadi benar-benar sekarang ini kalau misalnya dibilang resistensi kayak kamu bilang tadi, publik gitu justru. Atau dari publik deh yang ngancem-ngancem di sosial media lagi, Mas. Ini apa namanya kalau kamu bilang tuh jangan ini kalau di Islam kamu jangan takabur lah, insaf. Harus insaf dong Mas, gitu-gitu ada nggak? Ya kalau di sosmed ya netizen jelas lah, netizen mah. Jelas lah, itu banyak lah kalau netizen. Oke. Maksudnya ya enggak, ya kan pro kontra kan. Iya. Kalau itu sih itu biasa lah, itu emang bagian dari kerjaan kita gitu ya kan, untuk sebenarnya apa sih yang mereka kontra gitu ya kan. Terus ya ada yang kita bisa counter mereka. Ada yang kamu bilang tadi, ada yang mereka memang terbuka orangnya, tapi emang dari awal udah blocking. Kita di psikologi kan belajar kalau orang udah blocking, lo mau gimana aja nggak bakal masuk.
nggak bisa. Kalau lu udah ganja sesuatu yang bukan sesuatu yang haram, nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi lu jangan deketin orang kayak gitu. Mau lu deketin kayak apa, nggak bisa loh, serius. Jadi kalau kita tahu nggak bisa, terus ngapain kita capek-capek? Iya kan, kita cari cara. Nah, salah satu cara cari caranya yang akhir-akhir ini, yang terakhir nih kita lakukan adalah kita membuat film. Oh, oke. Musa itu. Oh. Kita bikin film. Jadi karena aku banyak bergaul lah ya. Banyak bergaul, dan di salah satu yang kalau aku lagi mumet, biasanya aku pergi ke Jogja. Aku pergi ke Jogja karena di Jogja banyak teman-teman yang cara berpikirnya itu keren gitu. Dia tahu gitu kalau di situ ada celah sempit, dia suka, malah dia masuk ke situ tuh dia jago, lihai gitu. Nah, di situ aku ketemu sama teman-teman dulu, sama Mas Angki Purbandono, terus sama Kill the DJ, Mas Juki. Nah, itu di situ sama Mas Heru, Syegidok, ya kan, sama Metsda, beberapa teman-teman di Jogja. Itu kayak, Dir, bikin ini aja dokumenter. Film pendek. Jadi lu nggak usah inilah ngomong-ngomong terus istilahnya gitu lah, lu bisa ini kita lempar ke publik, biarin aja nanti film itu yang bicara. Nah, kebetulan Musa, anaknya Ibu Dwi yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu, mereka mau dijadiin dokumenter karena ceritanya kan dahsyat banget. Ya, Musa kejang itu sehari bisa berkali-kali kejang, dari usia 60 hari sampai kemarin almarhum dia meninggal usia 17 tahun loh. Terus waktu dia umur 14 atau 15 dia pergi ke Australia. Terapi pakai ganja 1 bulan, efeknya bagus. Dia sampai ke Australia ya? Dia ke Australia. Untuk terapi pakai ganja, efeknya bagus, kejangnya bisa reda. Tapi karena balik ke Indonesia ya relapse. Perjalanan itu kita jadiin film malah. Oke. Nah, itu lumayan banyak. Itu aku lumayan ini sih, banyak orang yang tersentuh dari film itu, terutama ibu-ibu, perempuan. Jadi pintu masuk kamu itu ke ibu-ibu juga sekarang? Ibu-ibu, iya kan? Aku pikir ibu-ibu yang paling kunci ternyata di Indonesia. The power of emak-emak. Yes. Ternyata kunci juga terhadap ganja. Ini aku bikin penasaran juga ya. Aku tahu emang kamu awalnya mulanya karena memang kamu make juga ganja gitu, ngisep ganja. Dan tapi apa buat Dira yang kayak ngerasa ini perlu gue perjuangkan banget? Ada manfaatnya nggak sih ke personal kamu gitu? Ngomongin gue personal. Iya, balik lagi, semuanya kan balik lagi ke kita gitu loh. Apa sampai yang kayak ini aku harus banget loh memperjuangkan ini. Emang kamu dapat manfaatnya tuh apa? Ini gue hampir lupa loh, tapi karena lo tanya gue jadi inget lagi deh. Jadi pernah suatu hari gue tuh kayak merasa tanaman ganja ini kan dia nggak bisa bicara ya. Dia nggak bisa berjuang gitu. Dia nggak bisa memberontak. Ya, terus gue merasa kayak gue itu jadi spokesperson-nya dia. Gue pernah punya kesadaran itu tuh. Karena apa momentumnya pada saat itu yang kayak gue pengen jadi spokesperson-nya? Gue lagi giting pasti waktu itu. Oke. Gue pasti waktu itu lagi giting gitu, I'm on a high. Biasanya gue kalau zaman kuliah ya waktu itu lah ya, gue belum digerakkan gue udah nggak berani. Lo tahu sendiri lah ya kan. Waktu itu zaman kuliah itu mungkin itu momen-momen yang kayak, wah ini kok nikmat banget, gue ngerasa manfaatnya luar biasa. Banyak orang nggak tahu, banyak orang bahkan salah persepsinya terhadap ganja, salah matian aja. Kayaknya gue harus on behalf of cannabis, kayak gue harus menyampaikan ini deh. Caranya gimana? Entahlah, udah pokoknya gue sampein aja dulu. Kayaknya itu yang waktu itu di awal ngebuat gue memutuskan untuk terjun bener-bener ke dalam ini nih, ke dalam dunia yang gue sebenarnya nggak tahu sama sekali, karena nggak ada aktivis ganja tuh sebelum gue nggak ada. Aktivis narkotika ada. Ya. Orang memperjuangkan undang-undang narkotika tuh ada, tapi aktivis ganja tuh nggak ada. Itu yang waktu itu bener-bener ngebuat gue ngerasa,
wah ini nih kayaknya jalan hidup gue deh. Ini sesuatu yang, apalagi gue orangnya tuh suka mengambil jalan yang orang lain gak suka gitu. Anti mainstream. Kamu bintangnya apa sih? Taurus. Ya, Nggak, keras pula. Keras. Tapi anti mainstream gak Taurus. Ya can be, tapi keras, tapi kekeh gitu, kekeh. Gue tuh orangnya kekeh. Kalau itu bener banget. Itu dari kecil tuh gue. Orangnya tuh kalau ada mau, nyokap bokap gue paling tahu dia, mungkin dia ketawa kalau nonton ini. Gue kalau udah ada maunya, kalau mereka larang, konflik. Makanya kamu terusin sampai sekarang. Makanya nyokap bokap gue tahu persis gue kan, nggak pernah gue dilarang. Justru disupport sama dikasih rambu-rambu gitu. Itu nyokap bokap gue, dan itu juga salah satu alasan gue bisa ada di sini gitu. Iya. Lo bayangin kan kalau orang tua lo nggak mendukung lo, dan gue orangnya tradisional banget. Maksud gue kalau orang tua gue nggak setuju tuh, waktu kecil gue ngelawan, tapi gue makin gede kesini kan gue makin ngerti itu. Apalagi kamu udah jadi orang tua juga kan. Nggak ada berkahnya men kalau lo ngejalanin sesuatu yang orang tua lo nggak dukung, itu kayaknya enggak deh, kayaknya jangan deh. Jangan. Orang tua kamu kalau misalnya kan Dira terkenal lah udah sebagai founder Lingkar Ganja Nusantara, terus aktivis ganja, ya satu-satunya kali di Indonesia gitu. Kata aktivis ganja disematkan kepada Dira gitu, orang tua terus nanyain teman-temannya, anak kamu ini memang pemakai ganja, pasti gitu dong, iya kan? Teman-teman orang tua pasti gitu dong. Generasi ortu kita kan, emang anak kamu berarti pemakai dong gitu. Itu mereka nerimanya gimana? Terus mereka bilang nggak ke kamu kayak, iya nih. Enggak. Nah jadi bokap gua itu kayak gua, dia orangnya suka ngobrol, suka ngomong kayak gitu. Gua banyak belajar dari dia gitu. Jadi kalau bokap gua digituin, dia paling seneng. Jadi ada bahan obrolan kan. Jadi duduk bisa ngeteh, terus ngobrol. Apalagi dulu ini kan awalnya ngerbitin Gramedia. Yang cetakan pertama kan Gramedia yang nerbitin loh. Itu kan inilah ya bagian emang dari waktu itu kesepakatan kita lah, kita harus nebeng nih sama organisasi yang besar gitu ya kan, supaya mungkin itu juga nggak diapa-apain gara-gara itu loh. Terus kenapa nggak lanjut lagi sama Gramedianya? Ya sekarang kan kita butuh cuan ya buat gerakan. Oke. Kalau kita jual sendiri kan gerakan kita kan itu dibiayai lewat bisnis yang kita kembangin kan, lewat LGN Shop. Ini kayak ini merchandise LGN. Ini dari hemp. Ini dari hemp. Ini dari coba jelaskan. Hemp itu tuh berarti bagian apanya? Ini kan aku bingung. Hemp, CBD, ini kan macam-macam nih. Banyak namanya. Jadi kalau hemp itu bagiannya dari mananya? Jadi hemp itu sebenarnya lebih gini, hemp itu bukan bagian. Oke. Hemp itu tanaman ganja yang kandungan psikoaktifnya rendah. Oke. Yang di Thailand dibagiin 1 juta pohon, itu sebenarnya hemp. Oke. Untuk bibit jadi bibit hemp. Ya, itu kalau lo keringin, lo bakar, dia nggak ada efek gitingnya. Dia lebih tadi untuk ada CBD-nya, dia high CBD biasanya. Nah, kalau yang oil, CBD oil itu berarti dari mana? Ekstraknya tuh dari apa? Kalau CBD oil itu ya dari semua tanaman ganja punya CBD. Semua tanaman ganja, mau yang kandungan THC-nya tinggi, kandungan THC rendah, mau nggak ada kandungan THC, dia pasti punya CBD. Tapi kandungannya itu yang beda-beda. Gitu. I see. Nah, CBD itu bisa diekstrak, diambil gitu satu zat itu untuk kemudian diolah. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin soal hemp, hemp itu kandungannya tadi psikoaktifnya rendah. Potensinya ada di mana? Karena psikoaktifnya rendah, potensi dia terutama itu ada di 1 biji. Biji itu, ini dia nih. Nah, nih. Ini adalah makanan anjing. Makanan anjing ya. Ini lihat nih. Dia dari Alpine Hemp. Nah, itu hemp dari pergunungan Alpine. I see. Yang diambil adalah essential oil-nya. Essential oil-nya dapat dari mana? Dari biji. Omega 3, omega 6, omega 9 dan lain-lainnya. Dari biji dia dijadiin pakan. Ini dijual di, ini bukan pesan sponsor ya, tapi saya nggak ada di Indonesia by the way. Mungkin ada di Indonesia. Serius? Mungkin ada di Indonesia merek ini karena kemarin kita dikirimin sama brand inilah. Kita dikirimin terus aku kaget, ada hemnya buat anjing gue suka banget. Anjing gue suka banget. Tapi ini berarti dijual bebas kalau di Jerman?
Iyalah, di Indonesia mungkin sekarang udah dijual, nanti bisa dicek lah di toko online. Oke. Terus kalau ini sepatu dari apa? Nah tadi hem ya, tadi kan biji. Mm-mm. Nah selain biji, hem itu dia, ini daun sih dia batang. Bayangin aja kayak batangnya dia tinggi kayak pohon tebu gitulah, bayangin batangnya tebel, tinggi. Nah kulit batangnya itu yang kemudian diambil untuk dirajut jadi benang terus jadi pakaian. Nah, kalau yang 100% dia bisa kayak gini, kasar. Kayak rami, kayak karung goni. Iya, benar. Kayak Kasar. rasanya. Kasar banget. Ini brand Indonesia, tapi kalau produk-produk ini semua dari Cina. Cina ini yang buat. Cina bahannya. Jadi kalau Cina itu dia penghasil hem terbesar di dunia, Cina. Tapi padahal di sana dilarang kan? Di sana dilarang untuk rekreasional, untuk medis juga mereka belum. Oke, tapi untuk buat bahan baku hem mereka legal terbesar. Gila. Dan ini bisa dibilang lebih sustainable dong, sustainable material nggak? Ya iyalah, mereka usia panennya bisa 4 sampai 6 bulan. Dibanding kayak hem itu kan kalau di buku nih, dia kan kertas pertama di dunia tuh dibuatnya dari hem kan. Yes. Bukan dari kayu pinus atau kayu-kayu apalah, pohon-pohon besar itu. Dari hem kenapa ya usianya cepet, diambil diolah cepet, dia bisa tanam lagi, nggak usah ngerusak. Jangan ngerusak hutan. Yes. Iya. Aduh, aku paling sedih deh kalau ngomongin hutan. Iya, itu that's another episode pasti itu. Ya Allah. Jadi sebenarnya banyak banget kegunaannya ya Dir ya ini. Aku nggak nyangka, maksudnya ya kalau makanan aku tahu, tapi kalau sampai bisa jadi bahan baku material. Ya makanya ini sampai dan mahal. Mahal karena jarang kali ya. Yes, supply-nya jarang tapi demand di publik tuh tinggi. Terus kayak kita pernah suatu hari gitu, hem, orang-orang Indonesia kan terutama orang-orang yang generasi baby boomers gitu ya, mereka tuh masih suka nyebut hem kan kalau baju kan. Hem, ya. Hem kan. Hem. Itu hem. Oh. Emang dia pakaian hem. Oh, wow. Makanya istilahnya hem kan. Iya, Kita udah zamanku udah nggak kemeja, ada. ya. Oh, wow. Oh hem. gitu. Iya, itu kan Belanda. Kalau hem itu jadi tanamannya ganja, cuman dia punya banyak nama panggilan gitu loh. Nah, salah satu nama panggilannya itu hem. Nah, nama hem itu muncul di negara-negara yang subtropis, terutama negara-negara Eropa. Kalau kita di negara-negara tropis gini, kita lebih kenal sama psikoaktifnya. Psikoaktifnya, Sama psikoaktif, yes. Yang kita sebut sebagai ganja itu. Kita sebutnya ganja, hashis, ganja, bang. Berarti, nah ini balik lagi ke kampanye kamu soal gimana menarasikan, mengkampanyekan. Sebaiknya apa kita ganti aja apa namanya supaya lebih positif? Masuk akal, tapi sebenarnya kalau yang aku perhatiin, yang lebih penting itu ininya, kalimat pelengkapnya. Jangan legalisasi, tapi kayak pemanfaatan, regulasi gitu. Mendaya gunakan, ya, kamu semacam sebutnya. itu. Karena kita akan bilang pemanfaatan ganja lah. Jadi kalau kita ngomong maunya apa ya, kita maunya supaya ganja dimanfaatkan, supaya ada regulasi untuk memanfaatkan ganja. Riset dilakukan untuk apa? Ya riset untuk mencari manfaat ganja. Manfaatnya untuk apa? Ya untuk kesehatan, untuk misalnya makanan, untuk pakaian, untuk bahan bangunan, untuk macam-macam. Oke, berarti ini lo bakal menabrak banyak banget industri nih kalau kayak gini. Iya dong? Enggak, gue akan merangkul banyak industri. Karena gini, kalau kita ngomongin bahan baku yang namanya ganja, ini kita nomor satu pasti kita ngomong industri keamanan. Keamanan harus sangat terjaga. Kan gitu kan, industri pertanian, industri perkebunan, industri pengolahan dari tanaman ganja. Ada industri apa lagi? Distribusi. Perusahaan-perusahaan distribusi sekarang kayak apa berkembangnya. Bisa lihat sendiri kan, itu kita akan masuk ke dalam situ. Kita akan masuk ke industri obat. Kita akan masuk ke industri tadi bahan bangunan, makanan, F&B. Okay. Aku suka kata-kata kamu, bukan menabrak tapi merangkul. Jadi, oh iya, karena jadi sekarang ganja itu kata kuncinya sekarang sinergi udah. Kata kuncinya sinergi. Siapapun yang mau terlibat di dalam industri ini ke depannya, sekarang harus bersinergi.
Kamu capek nggak sih Dir berjuang Capek ini lah. sendirian? Dan cuman iya loh, Tapi capek. aku nggak sendirian. Ya aku tahu kamu nggak sendirian, tapi kan kayak tadi kamu bilang kayak orang juga kayak dukung tapi nggak mau di depannya, nggak mau terlihat dukung. Kemudian juga ya itu persepsi publik masih juga negatif. Kamu ngomongin obviously hal yang sama setiap kita ketemu. Soalnya gini loh, gue tahu lo capek pasti di dunia jurnalistik, tapi lo cinta sama dunia ini kan. Lo pasti capek, tapi karena lo seneng, ya udah kita lakuin terus gitu. Karena emang ini, ya kalau kita nggak capek malah kita merasa nggak sesuatu gitu kalau gue nggak capek. Itu yang gue rasain. Dan gue yakin lo juga ngerasain itu Iya, kan. capeknya tapi capek happy. Iya kan? Iya, capek happy. Capek lah. Tapi kalau aku kan masih bisa cari cuan sana sini gitu kan masih bisa. Kalau kamu bener-bener dengan gerakan ini nih, Ya, LGN, itu. kamu cari duit ini gimana? Aduh, itu emang agak sulit sih. Artinya kalau sekarang aku punya LGN Shop kan. Ya, LGN Shop ini kan emang kita diriin buat ngembangin usaha di sini kan. Ya, ini bukunya juga bisa dibeli ya di Iyalah, LGN Shop by the way. Oke. Untuk operasionalku sehari-hari. Ya, berapa orang sekarang di LGN? Kalau di jadi gini, aku lupa cerita nih satu hal. Jadi tadi itu sebenarnya si kesebelasan ini itu udah punya badan hukum, udah punya jaket. Oh, oke. Namanya Yayasan Sativa Nusantara. Kamu ketuanya juga di situ. Aku ketua pengurusnya di sini. Oke. Tapi kita punya pembina-pembina lah di tempat ini gitu. Nah, kalau LGN Shop ini company. I see. Jadi kita ngelakuin ini semua profesional. Yayasan kita profesional, berbadan hukum, perusahaan kita profesional. Emang ada orang bisnis yang bekerja di situ untuk. Karena kan aku akan capek kalau ini semua aku kerjain sendiri. Iya dong. Tapi karena aku punya tim-tim yang profesional, bekerja memang di ranahnya masing-masing, jadi enak gitu. Ini bisnis, ya lu cari cuan ya buat gerakan. Yayasan, lu udah dapet duit, ya lakuin ya advokasi, lakuin gimana caranya supaya riset kita ini benar-benar bisa tembus, benar-benar dilakuin. Iya. Dan nggak murah kan riset itu yang kalian mau lakuin kan? Gila. Tahun tadi aku cerita soal Donald Abraham itu. Tahun 90 di Amerika ngelakuin riset buat AIDS. Itu dia sekitar $3 juta per tahun. Itu tahun segitu loh. Iya. Rupiah kita kan kayak apa sekarang kan. Jadi di Indonesia ini kalau ngelakuin riset butuh biaya yang sangat. Makanya aku bilang harus sinergi gitu. Kita harus ngelihat riset ini sebagai investasi kita. Susah nggak cari fundingnya nih buat riset? Lumayan. Lumayan. Gini. Sekarang bisa dibilang belum ada fundingnya untuk riset. Kenapa? Karena tadi belum ada legalitas dari negara. Tapi ketika legalitas ini turun, aku yakin itu. Karena gini, kalau legalitas itu turun, siapapun bisa melakukan riset. Kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya nanti negara yang tentukan, bukan kita. Kita, kalau aku pede, timku pasti memenuhi syarat. Karena semua punya portfolio kan di sini. Iya, kan. iya. Nanti siapapun kalau legal kan bisa. Ya contoh paling sederhana lah, perusahaan-perusahaan farmasi yang udah ada di Indonesia. Ya kan ketika ini izinnya turun, ya mereka melakukan riset pasti dong. Pasti. Perusahaan-perusahaan jamu yang ada di Indonesia. Kalau ini belum bisa jadi obat, kan bisa jadi obat gosok. Iya kan? Jadi koyo, Isabel. Iya. Banget. Jadi odol. Jadi itu kan bisa kan? Ya mereka pasti melakukan itu. Kalau kita ngomongin potensi ya Dir ya, let's say ini tadi tuh legalitasnya turun gitu dan kamu lihat nih ya, tadi kamu bilang nih ada potensinya banyak banget. Sebenarnya berapa yang bisa kita uangkan nih kalau misalnya ini benar-benar bisa jadi nih barang ini nih? Kemarin profesor kami, Prof. Musri itu dia coba berhitung kasar gitu ya. Kasar aja? Ya. Kasar dengan sekitar, berapa dia bikin? 100 hektar ganja kalau nggak salah itu sampai sekitar 1.000 triliun rupiah. Dengan kita menjual CBD oil. Oh, oke. 1.000 triliun rupiah. 1.000 triliun untuk hanya CBD oilnya aja. Kita belum ngomongin soal hemp, batangnya, bijinya, belum ngomongin lain-lain. Gila nggak? Gila. Makanya itu Thailand bagi-bagi 1 juta bibit untuk hortikultura rumahan. Ya, makanya Eropa, Australia, Amerika, semua yang legalin ini buat. Dan gini, setiap negara punya pendekatan masing-masing untuk melegalkan pemanfaatan ganja. Contoh ya, di Amerika Selatan itu di
Ekuador, aku nggak salah. Dia memberikan akses kepada 100.000 petani untuk menanam tanaman ganja. Kenapa? Karena mereka punya problem sama kemiskinan. Eropa mereka nggak punya problem petani miskin. Ya kan, problemnya penyakit sekarang. Iya nggak? Di Eropa muncul penyakit baru, di sana misalnya. Akhirnya Eropa mulai tahun 2022 ini, Perancis, Swiss, Denmark, Luxembourg, mereka mereka melakukan pilot project untuk melakukan uji klinis kepada pasien selama 3 tahun. Ada yang Denmark 5 tahun. Jadi mereka buka itu sekarang rumah sakit menerima orang-orang yang ingin tanda kutip menjadi kelinci percobaan untuk pilot project mereka. Kenapa? Kenapa ini dilakukan pilot project? Kan gini, ketika obat dari ganja itu udah diuji efikasinya, keamanannya untuk bisa dipakai kepada manusia. Kemudian kan negara harus mengatur bagaimana cara mengatur yang tadinya ini ilegal jadi legal, terus bisa diterima masyarakat, tidak ada masalah keamanan, ricu dan lain-lain kan. Untuk membuat regulasi, mereka bikin pilot project. Gimana cara dokter memberikan obat, siapa yang bisa memberikan, distribusinya seperti apa, gudangnya ditaruh di sebelah mana, bagaimana menjaga keamanannya, efek sosialnya seperti apa, itu kan sesuatu yang harus dipikirin kan. Itu yang sedang dilakukan Eropa sekarang. Di negara-negara tadi gitu loh. Itu nilai investasinya sangat besar, tapi karena itu komitmen dari negara, ya itu jalan gitu. Jadi selama pasar gelap ini masih running, kita nggak akan bisa menuju ke level itu. Berat, sangat berat kalau pasar gelap ini masih running. Karena gini, selamanya ganja akan dipersalahkan sebagai penyebab kerusakan di masyarakat. Karena itu masih beredar gitu. Kita lagi riset soal ganja, kita ngomongin sesuatu yang positif di masyarakat. Ya kan? Tapi tahu-tahu ada orang yang menyalahgunakan gitu misalnya. Gara-gara terus dia tahu ada pasar gelap, apa punya akses itu. Terus disalahin lah orang itu. Terus yang kemudian yang rusak proyeknya. LGN berapa kali orang-orang yang ada di dalamnya itu dicepuin istilahnya lah. Cepuin apa? Dicepuin tuh gini. Jadi lo ini gue ada ganja nih gitu ya kan. Pakai tahu-tahu yang ngasih ganja tangkep. Diceblosin, dikasih tahu titiknya tangkep. Sering banget tuh kalau berita kan kalau LGN itu kita banyak di regional kan. Teman-teman LGN di regional ini ditangkep, kasus-kasus kayak gitu. Dir, aku ngeliat kamu nih berani mendobrak sesuatu yang dianggap tabu. Ya gue bilang lu change maker lah di sini. Kalau kamu disematkan sebagai change maker, apa yang mendasar banget Dira pengen rubah dengan fakta yang ada saat ini? Apa yang paling mendasar banget deh yang kamu pengen, gue mau rubah ini? Apa? Yang gue pengen rubah? Gue sejujurnya ya, perjuangan gini. Gue pengen lebih jauh dari ganja sih kalau gue. Lebih jauh dari ganja. Gue pengen orang itu emang care sama tanaman, sama alam. Gue tuh pengen orang kayak menganggap alam, kan gue gini, gue melihat awalnya memang gue fanatik sama ganja, gitu ya. Tapi makin kesini gue lihat kita nggak bisa fanatik sama ganja, karena ganja sama tanaman-tanaman lain, sama ekosistem alam itu sebenarnya punya hubungan yang mereka tuh butuh satu sama lain kayak kita bergantung sama dia gitu. Dan gue ngelihat orang-orang zaman sekarang, teman-teman gue aja, lingkungan gue ya, itu sama sekali nggak, sedikit banget care sama alam. Gue pengen, makanya gue pengen banget kalau gue bisa merubah, gue pengen bisa jadi edukator, gue pengen ngedidik, gue pengen anak-anak dari kecil itu, ya kan, dia udah bisa, udah mengerti bagaimana cara merawat alam, menumbuhkan alam. Bagaimana cara, gue pengen malah semua anak di Indonesia kalau bisa dia mengerti cara membuat hutan, itu dia. Karena ganja itu bagian dari hutan, semua itu bagian dari situ. Itu yang gue pengen buat gue dilihat orang sebagai apa ke depannya selain soal ganja ya. Soal ganja, kalau soal ganja gue rasa itu udah inilah. Orang ngelihat gue udah otomatis ganja gitu, udah otomatis. Tapi gue pengen lebih dari itu sih.
Kalau lesson learned perjuangannya Dira, yang kamu paling belajar gitu about yourself Iya. dari apapun yang kamu perjuangkan saat ini, itu apa? Bahwa sebuah visi perjuangan itu sebenarnya bukan visi pribadi, tapi itu harus visi kolektif. Itu yang gue belajar. Ketika lo berjuang atas nama hanya diri lo personal, itu perjuangan lo tadi, lo akan capek, lo akan menemui banyak jalan buntu gitu. Tapi ketika lo membawa visi ini menjadi visi bersama, ternyata semuanya berubah. Ternyata semuanya jadi enteng, semuanya jadi ringan. Ternyata semuanya jadi punya kepentingan untuk memajukan ini. Gitu aja sih. Jadi makanya gue bilang gue selalu melihat diri gue sebagai pelatih sepak bola yang membangun tim untuk melegalkan pemanfaatan ganja ini. Dir, aku senang banget, gue bangga banget punya teman Thank kayak you, lo. sama-sama. Gue bener-bener senang denger cerita lo dan gue pengen banget semua orang bisa paling enggak balik lagi open minded dan open hearted terkait dengan hal ini. Dan juga gue senang banget kita semua harus bisa menjadi punya cinta gitu terhadap alam. Yes. Dari paling basic aja. Harus karena kalau lo nggak gitu lo nggak akan cinta sama ganja. Thank you so much, love you dear. Thank you banget. Cheers. Thank you, cheers. Cheers. Maaf karena jam 10 pagi jadi pakai ini. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.